Tiba saatnya kita akan mulai mencoba kembali memikirkan tentang bagaimana mengkhotbahkan kitab dengan menggunakan teks dari perumpamaan. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam bagian tentang bagaimana struktur khotbah dari perumpamaan. Sebelum kita masuk di dalam struktur khotbah dengan perumpamaan, kita mencoba melihat sekilas tentang struktur dari teks perumpamaan. Yang pertama, struktur teks perumpamaan dimulai dari pengantar, latar belakang. Ini yang menjadi latar belakang masalahnya. Mengapa Tuhan Yesus memunculkan perumpamaan. Yang kedua, kemudian Tuhan Yesus menggunakan cerita atau analogi. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan sebuah pesan. Yang terakhir, Tuhan Yesus ingin melakukan penerapan aplikasi yang ada. Tentu bagian ini sudah saya jelaskan di dalam video kita sebelumnya. Karena kan hamba Tuhan bisa melihatnya di video kita sebelumnya. Mari kita mencoba melihat struktur bagaimana mengkhotbahkan dari kitab yang menggunakan perumpamaan, kitab perumpamaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan melihat struktur yang pertama. Kita harus tahu bagian pertama adalah pengantar, pendahuluan. Karena di dalam struktur teks perumpamaan ada pengantar, maka di dalam struktur khotbah kita yang pertama bisa kita memulainya dengan konteks pengantar. Nah, di dalam sebuah khotbah kita akan memberikan tentang pengantar, tentang kitab perumpamaan yang kita akan khotbahkan. Jelaskan konteks di mana perumpamaan tersebut diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti tempat, waktu, dan pendengar yang sedang dihadapinya. Bahkan coba kepada kita memberikan sebuah gambaran umum tentang permasalahan yang dihadapi pada waktu itu. Permasalahan yang sama kita cari mulai koherensinya di dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang menjadi masalahnya di masa lampau dan apa yang menjadi permasalahan di masa kini. Yang kedua, kita mulai menjelaskan tentang perumpamaan yang pertama. Maksudnya poin yang pertama. Pilih salah satu perumpamaan dalam kitab perumpamaan yang kita akan khotbahkan. Beri penjelasan secara rinci tentang cerita atau analogi yang terkandung di dalamnya. Jadi ini kita melihat masa lampau. Masa di mana kitab itu ditulis. Tinjau unsur-unsur utama di dalam kitab itu. Seperti tokoh, tokoh pendukung, kemudian peristiwa, waktunya bagaimana, dan temukan pesan yang utama yang ada di dalam. Tentu di dalam kita mengkhotbahkan bagian ini, kita bisa melihatnya juga unsur-unsur narasi yang ada. Karena perumpamaan biasanya juga menggunakan narasi. Setelah itu, kita mulai menerapkan praktis bagian yang pertama. Apa yang akan kita jelaskan di bagian yang pertama? Kita turunkan secara praktis sehingga kita bisa menemukan penerapan di poin yang pertama. Memberi contoh yang konkret situasi di masa kini. Jadi masa lampau, masa kini. Oke. Kemudian kita mulai menjelaskan tentang perumpamaan poin selanjutnya. Demikian, selanjutnya ada penerapan praktis sampai kita mulai menemukan sebuah penggabungan pesan utamanya. Jadi pesan utama diberikan setelah poin-poin yang selesai.
Dari poin-poin yang selesai kita bahas, mulai penerapan praktis, masa lalu, masa kini, masa lalu, masa kini, mulai kita simpulkan di dalam sebuah penguatan sebuah pesan yang ada. Dengan begitu, kita akan dapat menemukan sebuah tantangan, refleksi, atau sebuah panggilan untuk kita mengalami perubahan. Nah, baru kita mulai tutup memohon bimbingan Roh Kudus, memohon pertolongan, supaya kita disertai di dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, itu struktur sederhana yang bisa diterapkan di dalam kitab narasi. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ulangi, bagian pengantar, konteks, harus memuat permasalahan. Poin kedua, poin yang ketiga tadi, di dalam slide Anda, berbicara mengenai poin apa yang akan ingin Anda sampaikan. Baru ke poin kedua. Tetapi ingat, bagian poin pertama dan poin kedua memiliki sebuah gabungan yang yang memiliki pergabungan yang sama. Jadi walaupun terpisah, dia menjadi satu kesatuan. Walaupun berbeda, dia membentuk sebuah keterikatan. Barulah kita menemukan apa yang disebut dengan preposisi atau pesan utama yang dibawa. Dari pesan utama itu baru kita menurunkannya di dalam sebuah tantangan atau pemanggilan yang ada. Bagaimana kalau preposisinya taruh paling bawah, Pak? Bisa saja, bisa saja. Atau Anda akan lebih tepat kita mengulanginya. Nah, bagaimana mulai menyusun sebuah pesan yang ada tentu sudah di dalam video-video kita yang terdahulu sudah saya jelaskan. Silakan rekan-rekan hamba Tuhan untuk mulai memperhatikannya. Dan di bagian terakhir, di bagian itu kita menemukan doa penutup. Ini strukturnya. Di dalam video kita yang pertama kali, di dalam channel kita, saya sudah membahas tentang struktur khotbah. Apakah bisa menggunakan struktur khotbah lain? Bisa. Bagaimana Anda bisa menerapkannya secara praktis dan itu nyaman, supaya pesan yang disampaikan oleh teks itu bisa diberikan. Itu aja sebetulnya ini pesannya yang ingin saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, perlu kita perhatikan ada beberapa pertimbangan pertanyaan ketika kita mulai menyusun sebuah struktur khotbah yang ada. Yang pertama, Bapak Ibu, pertanyakan konteks atau latar belakang. Kalau Tuhan Yesus menggunakan sebuah kisah seperti itu, pasti ada konteks latar belakangnya seperti apa. Itu jangan sampai kita lupakan, karena itu akan menjadi sesuatu peluru kita, tembakan kita, untuk bisa melihat yang lebih detail. Pertanyakan, konteksnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, sejarah, budaya, sosial, religinya bagaimana, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua, pertanyakan pesan atau makna yang terdapat. Memang ada bagian yang Tuhan ungkapkan, tetapi ada banyak pesan yang tidak diungkapkan, misalnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu pelajari, melakukan studi Alkitab, melakukan studi teologis, melakukan studi yang hermeneutik yang lain. Itu akan menolong kita. Pertanyakan tentang penerapan praktisnya. Jadi jangan lupa kita melihat sebuah bagian firman itu dari sisi yang praktis juga relevan. Praktis dalam artian relevan, saudara ya. Dan pertanyakan relevan kontemporer. Tentu ini dua bagian yang saling terikat. Di bagian yang lain juga sudah saya sampaikan. Pertanyakan tentang pengajarannya, pengertiannya, apa yang bisa kita dorong, apa yang bisa kita dapatkan dari belajar itu. Supaya kita bisa memperoleh dan tantangan dan pemanggilan. Nah, ini bagian-bagian ini akan menolong kita untuk bisa melihat bahwa
bagian perumpamaan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat praktikal. Itu yang sangat dibutuhkan, tetapi bukan hanya bersifat praktikal, tetapi di dalamnya juga mengandung sebuah pesan yang begitu sangat mendalam. Karena mengajarkan transformasi, mengajarkan tentang Injil, nilai-nilai kerajaan Allah, dan itu diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Tentunya ada pesan yang begitu sangat indah. Jadi jangan ragu kita mengkhotbahkan, mencari lebih dalam lagi kisah-kisah yang ada di dalam kitab perumpamaan supaya kita bisa diberkati di dalam. Kiranya pelajaran ini akan menolong kita mulai membuka wawasan sebelum kita memasuki pada hal-hal yang lebih praktis di dalam kita menyusun sebuah khotbah yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.